Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rohmatunisya dari kelas MJ 502. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari ujian tengah semester manajemen risiko yang dibimbing oleh Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD. Di sini saya menganalisa hasil dari jurnal yang berisikan eh, tantangan yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Di sini saya akan mengidentifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Ada 5 jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia, di antaranya yaitu yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit merupakan salah satu jenis risiko yang paling umum bagi bank. Sederhananya, risiko ini adalah risiko bank meminjamkan uang kepada nasabah dan tidak mendapatkan pengembalian. Hal ini dapat mengurangi jumlah aset yang dimiliki bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Risiko ini juga dapat menyebabkan bank mengeluarkan lebih banyak uang jika menerapkan metode untuk mencoba mendapatkan kembali uang yang menjadi utangnya. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar juga menjadi perhatian penting, terutama mengingat volatilitas pasar yang dapat menyebabkan perubahan mendadak dalam suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas, serta kecukupan modal risiko yang kadang tidak cukup robust untuk kondisi pasar ekstrem. Risiko pasar juga dikenal sebagai risiko sistematis, adalah peluang bahwa suatu peristiwa buruk di luar industri perbankan itu sendiri akan berdampak negatif terhadap investasi bank. Yang ketiga ada risiko operasional. Risiko operasional sering muncul akibat kegagalan sistem yang diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pengawasan. Misalnya, jika karyawan kurang terlatih, maka mereka mungkin membuat lebih banyak kesalahan yang menghabiskan waktu dan uang bank untuk memperbaikinya. Atau jika bank memiliki infrastruktur TI yang tidak memadai, sistemnya dapat rusak sehingga mengganggu layanan kepada nasabah. Yang keempat ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah tantangan lain yang signifikan, terutama ketika pengelolaan kas yang tidak efisien menyebabkan bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara fluktuasi pasar uang juga dapat mempengaruhi ketersediaan likuiditas. Yang kelima, ada risiko reputasi. Risiko reputasi bisa berdampak besar pada bank akibat insiden keamanan cyber dan ketidakmampuan dalam menangani krisis yang dapat merusak kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Risiko ini dapat disebabkan secara langsung oleh praktik bisnis atau perilaku karyawan bank, atau secara tidak langsung oleh keterkaitan bank dengan orang atau kelompok yang memiliki reputasi negatif. Misalnya, risiko reputasi dapat terjadi karena klien menerima layanan nasabah yang buruk dari bank dan kemudian menceritakannya kepada orang lain, baik dari mulut ke mulut atau di media sosial. Atau media berita dapat menerbitkan berita yang mengungkap korupsi di antara beberapa staf manajemen bank. Kemudian ada evaluasi strategi mitigasi risiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan. Mitigasi risiko adalah tindakan terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak dari kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat, memanfaatkan teknologi canggih untuk deteksi dini anomali, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Tanpa manajemen risiko yang tepat, bank berisiko mengalami kerugian besar yang tidak hanya merugikan mereka sendiri, tetapi juga dapat mengguncang kepercayaan nasabah dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Strategi manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan operasi perbankan. Berikut beberapa strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan bank swasta Indonesia. Di antaranya,
Yang pertama, manajemen kasus, yaitu pisahkan insiden yang menimbulkan risiko tinggi berdasarkan informasi yang relevan. Yang kedua, mitigasi risiko kredit, yaitu implementasikan standar kebijakan kredit secara menyeluruh. Yang ketiga, manajemen risiko LST, yaitu terapkan kebijakan manajemen risiko LST yang merupakan exclusionary principle. Kemudian ada rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada perbankan. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, bank perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan proaktif, yang mencakup peningkatan teknologi, pelatihan, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan budaya risiko di seluruh organisasi. Pendekatan holistik adalah cara pandang yang menyeluruh, sedangkan pendekatan proaktif adalah cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Selain itu, untuk evaluasi strategi mitigasi risiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan juga bisa dengan melakukan strategi manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif. Dan strategi yang komprehensif dan adaptif dapat dilakukan dengan satu, menilai risiko secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Yang kedua, membentuk rencana respon risiko dengan menyesuaikan strategi berdasarkan sifat, tingkat keparahan, dan jenis risiko. Yang ketiga, memantau risiko secara berkelanjutan. Yang keempat, menggabungkan teknologi, proses, dan kolaborasi untuk menciptakan sistem respon proaktif dan adaptif. Yang kelima ada memprioritaskan model berbasis data. Yang keenam, membuat perencanaan yang matang. Dan yang terakhir, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Harus rutin melakukan evaluasi. Pentingnya pendekatan yang berwawasan ke depan dan berorientasi holistik terhadap risiko tidak dapat dilebih-lebihkan, karena pendekatan ini melindungi organisasi dari kerugian yang tidak terduga dan memberdayakan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Penelitian ini menyoroti peran teknologi baru seperti analitik data besar dan kecerdasan buatan dalam manajemen risiko. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik manajemen risiko di bank swasta Indonesia dan menyediakan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Contoh kasus nyata. Ini salah satu contoh kasus yang terjadi di salah satu bank swasta. Kesimpulannya, jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta Indonesia ada 5, di antaranya yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko reputasi. Mitigasi risiko adalah tindakan terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak dari kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat, memanfaatkan teknologi canggih untuk deteksi dini anomali, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, bank perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan proaktif, yang mencakup peningkatan teknologi, pelatihan, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan budaya risiko di seluruh organisasi. Pendekatan holistik adalah cara pandang yang menyeluruh, sedangkan pendekatan proaktif adalah cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.